wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Agnestia Aritama sebagai moderator dan pemateri kedua, lalu ada Angga Bagus Al-Khori sebagai pemateri pertama, dan terakhir ada saudari Emilia Dwi Anggraini sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Berikut ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan kelompok kami analisis, di mana RPP ini memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan data dan grafik hasil percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan kecepatan konstan tetap, dengan percepatan konstan tetap, serta makna fisisnya. Dan yang terakhir, mampu mempraktekkan percobaan pada gerak lurus beserta hasil laporan. Selanjutnya, ada indikator, di mana indikator-indikator ini merupakan turunan dari kompetensi dasar. Selanjutnya, ada alokasi waktu, yaitu 3 SKS selama 135 menit. Selanjutnya, yang A, tujuan pembelajaran. Yang B, materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran pada RPP ini yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya, C, yaitu metode pembelajaran, di mana RPP ini menerapkan metode diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Selanjutnya D, yaitu langkah-langkah kegiatan, di mana pada langkah-langkah kegiatan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, dan yang terakhir, kegiatan penutup. Selanjutnya, yang E, sumber belajar, di mana RPP ini bersumber dari 2 bahan ajar. Yang pertama, Mikra Judin Abdullah, dan yang kedua, berasal dari internet. Yang F, media pembelajaran, yaitu berupa buku paket, PPT, LKS praktikum, spidol, dan papan tulis. Selanjutnya yaitu analisis. Pada desain pembelajaran, di RPP ini berpusat pada peserta didik, di mana berfokus pada eksperimen dan membandingkan ide atau gagasan dari masing-masing peserta didik. Dalam RPP, desain pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didiklah yang mempengaruhi konten, aktivitas, materi, dan fase belajar. Sedangkan untuk eksperimen, peserta didik melakukan kegiatan percobaan untuk mengetahui gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dengan menggunakan tiket timer, dan hasilnya akan dibandingkan dengan ide atau gagasan masing-masing peserta didik. Selanjutnya, pada landasan psikologi, di dalam RPP ini menerapkan teori situated learning, di mana pengaplikasiannya sesuai dengan real time atau keadaan saat ini, seperti pada penyajian data atau grafik dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Teori situated learning memberikan penekanan terhadap pentingnya mempertimbangkan faktor sosiokultural dalam belajar. Sedangkan pengaplikasian sesuai dengan keadaan nyata, yang dapat diartikan jika mereka belum dihadapkan dengan situasi nyata, mereka belum dapat dikatakan belajar sesungguhnya. Untuk penyajian data atau grafik dari hasil percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik GLB dan GLBB, dosen meninjau sejauh mana mahasiswa secara individu menerima dan memahami materi pembelajaran. Maka, dosen memberikan post-test kepada mahasiswa. Selanjutnya, pada prinsip-prinsip desain pembelajaran,
RPP ini menerapkan kebutuhan belajar komparatif, di mana membandingkan antara kelompok satu dengan kelompok lain yang sederajat. Kebutuhan komparatif hampir sama dengan kebutuhan normatif. Mengidentifikasi kebutuhan komparatif dapat dilakukan dengan menentukan area atau bidang studi yang dibandingkan setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi. Seperti menyajikan data dan grafik hasil percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan kecepatan konstan, dengan percepatan konstan, serta makna fisiknya. Selanjutnya, pada menganalisis pembelajaran, pada RPP ini bertujuan diharapkan peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas, serta mendalam berkenaan dengan konsep dasar dan teori fisika. Peserta didik mampu menghitung perlajuan dan percepatan rata-rata, serta peserta didik diharapkan mampu menguasai konsep, memformulasikan serta menyelesaikan permasalahan berdasarkan kemampuan analisa logika dalam kondisi real kenyataan sehari-hari. Setelah dilakukan analisis pembelajaran pada RPP ini, langkah selanjutnya adalah analisis tujuan pembelajaran atau bisa dikenal dengan istilah tujuan instruksional umum. Instruksional goals. Secara umum, tujuan instruksional umum dipahami sebagai pernyataan umum dan luas tentang apa yang akan dipelajari, di mana percepatan rata-rata A-average selama interval waktu tertentu adalah A-average sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1 sama dengan delta V per delta T. Sedangkan untuk menyelesaikan permasalahan mahasiswa, dapat mengaitkan konsep gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan rasa ingin tahu, serta dapat menyimpulkan makna fisik dari gerak lurus. Baiklah, terima kasih. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri. Di sini saya akan melanjutkannya. Dalam menganalisis karakteristik, RPP ini menerapkan gaya belajar inquiry. Menganalisis karakteristik peserta didik terdapat 3 faktor kunci, menentukan keberhasilan yang mencakup karakteristik umum, kemampuan awal khusus, dan gaya belajar. Menerapkan gaya belajar inquiry atau pertanyaan di mana pembelajaran dirancang sesuai dengan pertanyaan atau ketertarikan mahasiswa terhadap materi pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran dengan menggunakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Dengan rumusan tujuan pembelajaran menggunakan domain kognisi seperti penjelasan konsep, dasar gerak lurus termasuk menjelaskan bagian-bagian dari GLB dan GLBB. Menggunakan domain afeksi seperti setelah dosen memberikan materi, peserta didik menentukan hipotesis dan mendiskusikan antara kelompok. Untuk tujuan pembelajaran sendiri yaitu 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas serta mendalam berkenanan dengan konsep dasar dan teori fisika. 2. Mampu menghitung perli konsep, memformulasikan serta menyelesaikan permasalahan berdasarkan kemampuan analisa logika dalam kondisi real kenyataan sehari-hari. Dalam pengembangan instrumen penilaian pada RPP ini, penulis menggunakan komponen umum strategi pembelajaran berupa aktivitas pendahuluan yaitu apersepsi, kemudian aktivitas inti di mana dibagi menjadi 5 fase yaitu fase pertama, 1. Menyajikan pertanyaan atau masalah, fase kedua membuat hipotesis, fase ketiga merumuskan masalah, melakukan percobaan, fase keempat mengumpulkan data dan menganalisis data, fase kelima membuat kesimpulan, serta aktivitas penutup di mana dosen mengakhiri pembelajaran pada RPP ini. Penulis juga menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri ketiga. Terima kasih untuk moderator selanjutnya. Dalam mengembangkan bahan pembelajaran pada RPP ini, penulis menggunakan media dan alat sebagai sarana pembelajaran berupa buku paket, PPT, LKS Aktikum, spidol, dan papan tulis, serta menggunakan sumber belajar yang berasal dari internet dan buku dari Mikra Judin Abdullah.
Pengembangan bahan ajar di mana buku lembar percobaan disusun untuk melengkapi alat peraga mekanika. Dalam LKS ini diberikan contoh percobaan yang dapat dilakukan dengan rel udara, di mana masih dimungkinkan pengembangan untuk percobaan-percobaan lain sesuai dengan alat yang tersedia. Selanjutnya, dalam mengevaluasi pembelajaran pada RPP ini, penulis melakukan evaluasi formatif, di mana evaluasinya berupa angket responden mahasiswa terhadap pengaruh model inquiry terbimbing. Nah, RPP ini berasal dari skripsi pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa pada konsep gerak lurus yang ditulis oleh Yuliani. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri ketiga. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.